Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu Ini Mengguncang Hatimu. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ace of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Nine of Pentacles. Kartu ketiga, di sini ada Five of Wands. Kartu keempat, di sini kita punya Seven of Cups. Kartu kelima, di sini ada Page of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Seven of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Nine of Swords. Oke ya. Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ini mengguncang hatimu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Nine of Swords. Nah, di sini tergambar ya, bahwa keadaan situasi di dalam kehidupanmu benar-benar sedang buruk. Kamu sedang diselimuti oleh awan gelap yang membuat kehidupanmu, yang membuat cara berpikirmu begitu negatif, begitu gelisah, dan begitu takut, bahkan kamu sempat terguncang. Kenapa? Karena banyak hal-hal buruk yang terjadi. Banyak permasalahan-permasalahan yang muncul. Ya, yang datang baik dari kegiatan, dari pekerjaan, dari bisnis, ataupun dari hubungan asmara. Di mana kamu alami banyak pengkhianatan, banyak penipuan, kebohongan, bahkan pemanfaatan kebaikanmu. Sehingga kamu benar-benar begitu berprasangka buruk terhadap hal apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Bahkan kamu sempat berprasangka buruk, berpikiran negatif terhadap Sang Penciptamu. Sehingga di saat kamu benar-benar goyah, di saat kamu benar-benar terguncang, di saat itulah pada suatu malam, ya, kamu coba dekatkan dirimu kepada Sang Penciptamu. Kamu coba komunikasi lewat jalur langit. Kamu ceritakan keluh kesahmu. Kamu panjatkan doa terbaikmu. Dan kamu lakukan ibadah-ibadah di dalam keagamaanmu. Dan seketika setelah kamu melakukan itu, kamu benar-benar merasakan sebuah ketenangan di dalam pikiran, di dalam hati dan perasaanmu. Dan dengan kamu semakin merasakan ketenangan, tentunya pada malam itu kamu bisa tidur dengan nyenyak. Dan keesokan harinya, ya, tanpa kamu sadari, alam bawah sadarmu membawa cara berpikirmu, membawa hati dan perasaanmu menjadi lebih positif, menjadi lebih legowo, dan lebih mampu menerima kenyataan, serta lebih mampu melihat dan memandang apa yang terjadi di dalam kehidupanmu ini dari sudut pandang yang benar, dari sudut pandang yang positif. Sehingga setiap hari ini kamu lakukan, mulai pikiran negatif, ketakutan, kegelisahan, prasangka buruk, mulai sedikit demi sedikit menghilang dari dalam kehidupanmu. Dan dari situlah kamu menyadari bahwa kenyataan pahit ini, bahwa keadaan sulit ini
bahwa inilah salah satu cara semesta untuk meninggikan dan mengangkat derajat kehidupanmu. Dan seketika itu kamu ketahui dan kamu mulai dapatkan ketenangan, ya, pikiran positif, cara pandang yang benar di dalam kehidupanmu. Kamu mulai bisa menata kembali kehidupanmu, memperbaiki apa yang telah hancur, menemukan jalan-jalan terang kembali untuk memajukan setiap kegiatanmu. Bahkan kamu mampu angkat derajat kehidupan keluargamu dengan membahagiakan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, dan melengkapi fasilitas-fasilitas yang layak. Sehingga di saat dulunya kamu sempat alami pengabaian, selalu diceritain keburukan dan kekuranganmu, selalu disepelekan, direndahkan oleh lingkungan, oleh orang-orang yang toksik yang ada di sekitarmu. Dan baru-baru ini mereka mulai merubah cara pandangnya terhadap dirimu, mulai percaya bahwa apa yang mereka katakan tentang dirimu ternyata salah. Dan beberapa ada yang minta maaf. Karena apa? Karena kamu bisa buktikan bahwa kehidupanmu, kehidupan orang-orang yang kamu sayangi juga mampu kamu angkat derajat dan levelnya. Dan dari situlah kamu semakin optimis, semakin berpikiran maju, dan semakin mampu membawa banyak kemajuan di dalam kehidupanmu. Dan beberapa dari kamu yang alami pengkhianatan di dalam hubungan asmara, akhirnya mantanmu, ya, yang pada saat itu tinggalkan kamu, abaikan kamu demi orang lain, bukan tidak mungkin dia nanti akan menyesal, akan meminta maaf, memohon ampun, bahkan ingin balikan. Menyesal pernah sia-siakan kamu. Karena apa? Karena terbukti kamu lebih baik daripada orang pilihannya saat itu. Jadi inilah mungkin salah satu cara semesta untuk mengangkat derajat seseorang dengan memberikan begitu banyak permasalahan, begitu banyak kenyataan dan keadaan sulit serta pahit. Tetapi dengan kamu mampu menemukan jalan yang benar, berpikiran yang benar, akhirnya kamu benar-benar mampu mengangkat kembali kehidupanmu dan benar-benar menjadi seseorang yang high quality, yang benar-benar berkualitas, dan kamu mulai disegani, dihargai dan dihormati, ya, di lingkungan manapun, di tempat kamu berkegiatan. Begitu juga sebaliknya, kamu selalu menghormati orang lain. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, ini adalah sebuah kesuksesan. Akhirnya, kesuksesan akan kamu raih. Kemajuan, peningkatan, bahkan pengakuan dari orang-orang sekitarmu mulai kamu dapatkan kembali. Respect, rasa saling menghargai mulai kamu rebut kembali dari orang-orang yang dulunya toksik, yang dulunya selalu mencemooh dan menyepelekan kamu. Kenapa? Karena di sini tergambar sebuah kesuksesan, ya. Tangan yang memegang sebelah pedang, yang sebelah pedang, ya, adalah semangat, adalah optimisme dan kemampuanmu. Pedang yang kamu pegang, ya, adalah skill, pengalaman, bahkan hal-hal untuk memajukan kegiatanmu sudah kamu miliki. Dan disitulah ada sebuah mahkota di ujung pedang tersebut. Dan inilah sebuah kemajuan dan kesuksesan, ya, setelah kamu benar-benar bisa kolaborasikan semangat, tenaga, kemampuan, dan skill, pengalaman, ya, juga ilmu-ilmu yang kamu miliki pada kegiatanmu, sehingga akan mendatangkan sebuah kesuksesan, sebuah kemajuan dan peningkatan kembali pada kegiatan-kegiatanmu. Dan kesuksesan inilah yang nantinya yang benar-benar akan mampu mengangkat kehidupanmu dan derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut. Kartu yang kedua. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, ini adalah sebuah kemapanan, ya, mapan dari cara berpikir, mapan dari cara berkomunikasi, dan mapan
di dalam hubungan-hubungan dimanapun kamu berada, baik hubungan pertemanan, hubungan pekerjaan, hubungan kegiatan, hubungan bisnis, bahkan hubungan asmara, di mana kamu benar-benar mampu memberi andil, memberi dampak baik untuk siapapun yang ada di sekitarmu, sehingga orang lain akan semakin nyaman, semakin senang, semakin menghargai kamu. Dan semakin kamu selalu bisa berbagi, selalu bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain, di saat itulah brand di dalam dirimu kamu wujudkan, kamu bangun. Ya, ada image yang baik yang kembali kamu dapatkan, di mana mereka mulai menganggapmu dan memandangmu sebagai sesosok yang begitu kaya. Kenapa kaya? Bukan kamu memiliki segalanya, tetapi kamu mampu berguna, bermanfaat, berbagi hal-hal baik pada siapapun yang ada di sekitarmu. Sehingga hal inilah yang akhirnya mengangkat derajat dirimu di depan orang-orang, bahkan di depan Sang Penciptamu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, jadi memang sempat ada konflik, pertentangan, perkelahian, ya, perbedaan pendapat. Karena apa? Karena di saat kamu dulu ditipu, ya, dikhianati, dimanfaatkan kebaikanmu, kamu benar-benar kecewa. Kamu benar-benar tidak menyangka. Di saat kamu berikan kepercayaan sepenuhnya, di saat kamu percayakan bisnis, usaha, modal, uang bahkan, ya, justru mereka membawa hal-hal baik yang kamu berikan ini. Mereka kabur, pergi, menghilang. Tetapi akhirnya konflik di dalam kehidupan ini mampu kamu redakan, mampu kamu tepiskan dengan cara melihat, memandang apa yang terjadi ini dari sudut pandang yang benar, dari sudut pandang yang terbuka dan positif. Dan setelah kamu berprasangka baik terhadap apapun dan terhadap Sang Penciptamu, sehingga kamu benar-benar mampu temukan lingkungan-lingkungan dan orang-orang yang tepat untuk majunya kehidupanmu kembali. Sehingga konflik, perdebatan, pertentangan, perkelahian sudah tidak ada lagi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi ini adalah di mana mimpi, cita-cita, impian, harapan, ya, mampu kamu penuhi satu persatu. Nah, jadi kamu nggak lagi bingung, nggak lagi galau, ya, di dalam menentukan, di dalam memilih, di dalam memprioritaskan, ya, harapan apa, mimpi apa yang harus kamu capai lebih dahulu. Karena kamu tahu nih, yang harus kamu lakukan terlebih dahulu, yaitu meningkatkan kualitas dirimu, yaitu merubah dirimu menjadi versi terbaru, yaitu versi terbaikmu. Dan dengan versi terbaikmu, kamu akan mampu meraih apapun yang kamu inginkan. Dan terbukti, ya, pekerjaan, kegiatan, usaha, bisnis, dagangan kembali berjalan, kembali maju dan sukses. Orang-orang, lingkungan, teman, sahabat menjadi semakin respect, semakin menghargai, semakin nyaman dan senang dengan dirimu. Tentunya keluarga, orang yang kamu sayangi, ya, semakin bahagia, semakin nyaman kehidupannya. Karena kamu benar-benar mampu angkat derajat kehidupan mereka. Dan beberapa dari kamu bukan tidak mungkin, ya, kamu akan bertemu di saat kamu dulu dikhianati, di saat dulu mantanmu memilih orang lain. Bukan tidak mungkin kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada mantanmu dulu. Dan bukan tidak mungkin beberapa dari kamu, ya, juga mendapatkan sebuah peristiwa bahwa mantanmu ingin kembali kepadamu, berbalik kepadamu, minta maaf, mengakui kesalahan, memohon ampun karena pernah menyia-nyiakan dirimu. Karena apa? Karena saat ini terbukti, ya, ada high value di dalam dirimu, ada high quality di dalam kehidupanmu. Dan terbukti kamu jauh lebih baik daripada orang pilihannya saat itu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima.
Di sini kita punya Page of Wands. Nah, jadi kamu akan semakin fokus, semakin intens, ya, semakin menemukan jalan-jalan terbaik untuk terus mendorong, mempush, ya, mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih maju dan lebih berkembang lagi. Oke? Kita lanjut kartu terakhir. Di sini ada Seven of Wands. Nah, jadi semakin hari kamu semakin bijaksana, semakin dewasa, semakin matang, sehingga kamu semakin mampu mengendalikan diri, mengelola pikiran, ya, mengelola emosi, bahkan hati dan perasaanmu. Jadi kamu nggak mudah lagi galau, nggak mudah lagi uring-uringan, nggak mudah lagi patah arah, ya, di saat menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupanmu. Di saat melewati rintik-rintik gerimis kecil di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena badai besar saja, kabut gelap, ya, awan hitam telah kamu lewati di dalam kehidupanmu dulu dengan sangat baik. Masa kamu terganggu dengan hanya gerimis kecil, hanya rinai hujan? Tentunya kamu akan terus maju, terus tegak berdiri, dan terus melangkah, membawa kehidupanmu menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku, dan semoga temanku Scorpio benar-benar akan mampu melewati badai besar di dalam kehidupanmu, menjalani, ya, dan melewati kenyataan-kenyataan pahit, permasalahan-permasalahan yang mungkin selalu menyudutkanmu. Tetapi dengan begitu, kamu akan mendapatkan sebuah pemikiran yang benar-benar baik, prasangka yang benar-benar positif terhadap hal apapun dan terhadap Sang Penciptamu. Dan setelah derajat kehidupanmu terangkat, kamu juga akan bisa membahagiakan, memberikan kenyamanan, serta meninggikan dan mengangkat derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Maka dengan begitu, kebahagiaan akan kamu rasakan selalu di dalam kehidupanmu. Semoga, ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.